Saya kerja di tempat non-muslim, tidak dilarang sholat maupun mengaji, tapi saya tidak boleh berhijab. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan ini, Bu ya? Sedangkan saya belum menemukan pekerjaan lain. Orang tua tidak mendukung saya berhijab. Kalau keluar dari pekerjaan ini, saya takut membuat orang tua sedih karena saya tidak bekerja lagi dan jadi anak durhaka, Bu ya. Terima kasih. Ini yang perlu dibangun keyakinan. Yang ngasih rezeki Anda bukan bos Anda. Yang ngasih rezeki Anda adalah Allah. Anda menganggap di sana tidak ada, karena Anda belum keluar dari yang haram. Kalau Anda keluar dari yang haram, pasti Allah buka pintu yang halal. Itu harus dengan keyakinan. Nggak boleh main-main dalam hal ini. Jangankan kok Anda, burung aja yakin di saat keluar dari rumahnya, dari sangkar, dari sarangnya untuk bisa mendapatkan makanan. Jadi, kalau itu karena itu adalah untuk diajari mengalanggar syariat, maka harus berani untuk keluar Anda. Keadaan apapun. Bahkan tidak boleh patuh kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak boleh sama sekali. Jadi Anda harus keluar dari tempat tersebut. Kalau Anda tidak diizinkan, Anda keluar dari tempat tersebut, dan ingat, kalau Anda yakin, setelah Anda keluar akan dibuka tempat yang lebih istimewa, terhormat, hati tentram. Tapi tadi urusannya dengan orang tua yang enggak ridho, Bu ya. Maksudnya kalau sampai orang tua, makanya tidak boleh patuh dengan siapapun dari bangsa manusia untuk melanggar Allah. Ini kan untuk melanggar Allah, akhirnya untuk membuka kerudung biarpun tidak secara langsung. Sampaikan, saya tidak mau ibu ini membuat kerudung, bagi saya adalah haram, dosa buat saya. Dan memang tadi dikatakan orang tuanya nggak mendukung, Bu ya. Tidak mendukung, mana mendukung sama. Kalau orang tua tidak mendukung, tidak boleh berarti langsung membuka kerudung. Akan tapi yang perlu adalah tetap kita menggunakan syariat, akan tapi tambah volume kelembutan dengan orang tua semakin besar gitu. Biar mereka belum merasakan keindahan, bukan di saat berhijab soknya ada, sombongnya ada, orang menjadi gerah, menjadi risih dengan keberadaan orang berhijab yang sok gitu. Ya, subhanallah. Artinya akhlaknya wanita berhijab adalah harus semakin lebih lembut bagus, kepada orang tua. Semakin lembut, semakin baik. Zaman ini terkenal teknologi canggih. Anak-anak zaman sekarang lebih modern, mengaji dan ibadah ditinggalkan. Anak-anak zaman sekarang banyak menggunakan aplikasi TikTok dan mobil legend. Jadi ibadah ditinggalkan. Ambo dikirim video dari Malaysia, masalah mobil legend. Datanglah seorang pegawai pemasang tiang internet. Di kampung itu, Nini Mama melarang, tokoh melarang. Pak, izinkan kami pakai pasang tiang internet. Jangan. Nanti Bapak kalau bisa internet nonton pengajian mudah lancar. Tak perlu, saya mau ke masjid pengajian. Nanti Bapak kalau pasang internet mudah nonton TV. Saya tidak nonton TV. Rupanya diam-diamnya main mobil legend. Datang anak muda dari belakang. Bapak main, cepat pasang. Kau macet-macet. Berhentilah main mobil legend. Berhentilah main TikTok. Berhentilah main game online. Waktu kita habis 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam dihabiskan dalam 3 waktu. 8 jam karajo, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 patang. Maka 8 jam karajo, 8 jam lalok. Kalau tidak lalok 8 jam, kanai penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam karajo, 8 jam lalok, dan 8 jam tak tahu entah kama apainya. Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, surfing, launching, mancing. Oleh sebab itu maka waktu yang lalu tak dapat dipertanggungjawabkan, tapi masa yang akan datang, ingat, malaikat akan bertanya, la tus'alunna yauma izin anin na'im. Nikmat nan patao ditanya oleh malaikat adalah an umrihi fima afna, umurmu kemana kau habiskan. Alhamdulillah, masyarakat Malalu, umurmu hari ini kemana kau habiskan? Kami mendengarkan ceramah dari jam 11 tadi sudah menunggu sampai jam 4:30 kami mendengarkan ceramah. Pulang dari sini bersilaturahim, maghrib berjamaah, isya berjamaah, malam menyambung silaturahim. Meninggal, belum meninggal, tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Maka yang lalu-lalu ini jangan buka HP. Kadang ambo mohon maaf banyak suuzon mencalia orang tua duduk di masjid, awak calik apalah apa akulah tua main HP yo le laki awak rupanya nyom baca Quran digital. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, ambolah suuzon mohon pak maaf yo, rupanya awak pai main game online le. Apakah ada hadis mengenai memotong kuku dengan urutan jari-jari tertentu? Tayyib. Membaca Al-Kahf pada saat hari Jumat ada? Ada. Bahkan sunnahnya pada hari Jumat banyak.
Ada sunnah membersihkan diri. Untuk laki-laki misalnya tipiskan kumis, cukur kumis, rapikan jenggotnya, kemudian mandi, ya seperti halnya mandi janabah. Setelah itu dia potong kukunya, terus memperbanyak baca surah Al-Kahf, memperbanyak salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah hari Jumat. Dan di antara sunnah itu berlaku untuk perempuan juga. Sama muslimin wal muslimat, innal muslimina wal muslimat. Berlaku perempuan, berlaku untuk laki-laki. Ada yang sama, apa di antaranya? Potong kuku, bagian dari yang sama. Baca Al-Kahf, bagian dari yang sama. Jelas ya? Dan apa sunnahnya? Mulai dengan yang kanan. Jadi mulai dengan yang kanan, potong yang kanan. Setelah yang kanan selesai, pindah ke kirinya. Ya, dari tangan kemudian pindah ke kaki. Ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Yang dimaksud membaca surat Al-Kahf, membaca itu punya dua makna di bahasa Arab. Satu sekedar baca, kedua dipahami. Tapi kalau ada redaksi hadis meminta membaca, itu umumnya memahami. Pahami. Kalau sekedar baca saja, berarti untuk menunjuk pahalanya saja. Tapi dorongan untuk membaca sebetulnya tujuannya memahami. Ibu kan baca sesuatu supaya bisa paham isinya kan? Silakan ibu cek, ibu belajar sesuatu, kalau nggak paham, ibu nggak akan baca. Ya ibu itu membaca supaya paham isinya. Memang cuma Quran yang unik, Quran itu unik. Kebanyakan yang baca itu umumnya tidak paham yang dibaca. Tapi jangan salah orientasi, baca itu untuk paham. Kalau ibu sekedar baca, pahalanya banyak. Satu hurufnya itu 10 kebaikan. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf dari kitabullah, satu huruf, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya. Dan hampir tidak ada orang Islam baca Quran cuma satu huruf. Enggak ada. Nun 10, sudah dulu ada. Silakan cek. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Al-Kahf berapa ayat? 110 ayat, berapa huruf? Silakan hitung. Jadi kalau ibu sampai Jumat ini merasa banyak pahalanya, silahkan kalau nggak mau baca Quran. Tapi kalau ibu merasa banyak dosanya, ayo setidaknya banyak-banyak baca Quran. Mudah-mudahan tertutup dengan itu, dengan pahala-pahala kemuliaan. Ayo, siapa yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan? Boleh silakan. Yang sedikit, yang banyak, udah saking banyaknya nggak bisa ngangkat kan? Ya sama dengan saya, kalau merasa banyak dosanya, belum siap surganya, perbanyak amalan. Cari amalan cerdas. Apa amalan cerdas itu? Satu, amalan yang pahalanya bisa mengalir sampai kita meninggal dunia. Disebut dengan sedekah jariyah. Ibu punya uang 50.000. Bagaimana caranya 50.000 awet sampai ke akhirat? Caranya, misal, cari amalan cerdas. Belikan mushaf. Kasih ke penghafal Quran. Begitu dia bacakan, setiap dia baca, ibu dapat pahalanya. Amalan cerdas kedua, cari yang amalan ketika dikerjakan, pahala lebih banyak dari biasanya. Kalau ibu mengerjakan amalan biasa, itu pahalanya 10. 10. Ibu singkirkan misalnya, maaf ya, ada duri di jalan. Duri itu penghambat, kulit pisang ibu singkirkan, dapat 10 kebaikan. Tapi baca Quran, satu hurufnya 10, satu hurufnya. Maka cari amalan-amalan yang pahalanya sekiranya melimpah. Nah, maaf, membaca untuk memahami isinya. Kalau ibu paham, itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, pahala semakin banyak lagi. Kemudian yang kedua, itu yang diinginkan untuk diamalkan isinya. Contoh begini, dulu orang tua kita pernah mendengar gini, kalau sedang mengandung anaknya ingin laki-laki, ganteng, soleh, baca surat apa? Kalau ingin cantik, soleha, baca surat apa? Silakan baca. Sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan kejadian. Karena yang dimaksud baca di situ, maksudnya gini, kalau ibu misalnya menginginkan anaknya terlahir laki-laki, soleh, baik, terserah Allah mau lahir laki-laki atau perempuan. Ibu baca surat Yusuf, baca itu pahami isinya. Karena di surat itu ada kisah lengkap bagaimana orang tua mendidik anaknya sampai dewasa. Karirnya bagus, dengan teman-temannya bagus. Nah, saat anaknya lahir, begitu keluar lahir laki-laki misalnya, praktekkan makna ayat tadi. Praktekkan suratnya dalam pendidikan. Bukan cuma dibaca, keluar anak tidak dididik. Gak akan jadi. Silahkan buktikan. Sampai kiamat kurang 2 hari gak akan kejadian. Sehari lagi buat tobat.